Halo Sobat Ruang Kampus, kembali lagi nih bersama kami pada materi seleksi alam, adaptasi, dan perkembangbiakan. Pada video kali ini, materi-materi tersebut akan kami bahas secara tuntas dan juga menarik untuk dilihat. Semenarik apa sih videonya? Pasti penasaran bukan? Langsung saja kita ke videonya dan jangan di skip ya, karena materinya itu penting dan juga menarik untuk dilihat. Langsung saja, let's go! Yang pertama, kita masuk ke seleksi alam. Apa sih itu seleksi alam? Seleksi alam adalah proses perubahan yang menuntut penyesuaian diri makhluk hidup. Melalui proses ini, alam memilih makhluk hidup sesuai keinginannya. Biasanya penyesuaian diri makhluk hidup dengan keinginan alam selalu diikuti dengan perubahan pada struktur serta fungsi organ tubuh makhluk hidup tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi alam. Yang pertama, itu ada perubahan suhu lingkungan hingga melampaui batas toleransi. Yang kedua, itu ada perubahan iklim global yang berdampak pada kematian. Yang ketiga, itu kesulitan mendapatkan makanan di tempat tinggal. Yang keempat, menjadi korban persaingan dengan spesies lain. Yang kelima dan yang terakhir itu adalah eksploitasi oleh manusia yang menghambat laju perkembangbiakan. Adanya seleksi alam menyebabkan terjadinya perubahan komposisi makhluk di bumi. Ada yang dulunya ada, tapi sekarang tidak ditemukan lagi. Dan juga ada yang bisa bertahan, walau sampai sekarang jumlahnya itu tetap sedikit dan menurun setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk ke hewan yang langka dan hewan yang dilindungi. Pertama ada orang utan atau Pongo bigameus. Yang kedua ada macan tutul atau Panthera pardus. Yang ketiga ada komodo atau Varanus komodoensis. Yang keempat ada badak Jawa atau Rhinoceros sandalwood. Yang ketiga ada gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatrensis. Dan yang terakhir ada kanguru pohon atau Dendrologus mayri. Baiklah, selain terdapat hewan-hewan yang langka, juga terdapat tumbuh-tumbuhan yang langka. Yang pertama ada bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi. Yang kedua ada kantong semar atau Napenthes sp. Yang ketiga ada bunga Edelweiss atau Leontopodium alpinum. Yang keempat ada cendana atau Santalum album. Yang kelima ada anggrek hitam atau Coelogine pandurata. Yang keenam ada anggrek larat atau Dendrobium phalaenopsis. Yang ketujuh ada anggrek hartina atau Cymbidium hartinahianum. Yang kedelapan ada anggrek pensil atau Papilionanthe hockeriana. Yang kesembilan ada pohon darah naga atau Dracaena cinnabari. Dan yang terakhir ada pohon botol atau Andansonia sp. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang evolusi. Apa itu evolusi? Yaitu teori yang membahas bagaimana makhluk hidup dapat berkembang, bagaimana asal-usulnya, serta keterkaitan genetik antara makhluk hidupnya satu dengan yang lainnya. Nah, jika kita bahas tentang teori evolusi, ada dua orang yang paling terkenal yang membicarakan tentang teori evolusi, yaitu Lamarck dan Darwin. Tetapi kedua orang ini memiliki teori yang saling bertentangan. Yang pertama yaitu teori evolusi Lamarck. Ada beberapa gagasan yang terkait dengan teori evolusinya, yaitu yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar. Sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan menghilang. Nah, selanjutnya teori evolusi dari Charles Darwin. Darwin mengemukakan teori evolusinya secara berkala. Ada dua teori pokok yang disampaikan olehnya. Yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Dan yang kedua adalah evolusi terjadi melalui seleksi alam.
Nah, untuk melihat beberapa perbedaan antara teori evolusi Lamarck dan Darwin, berikut ini akan saya jelaskan. Pada teori Lamarck, dia berpendapat bahwa pada zaman dahulu, panjang leher jerapah yang kita lihat saat ini merupakan akibat dari adanya evolusi. Menurut Lamarck, jerapah pada zaman dahulu hanya satu jenis, yaitu jerapah yang berleher pendek. Nah, karena makanan yang jerapah ini ada di pucuk-pucuk daun pepohonan yang tinggi, maka lama-kelamaan leher jerapah menjadi memanjang. Nah, dari sinilah bermula jerapah memiliki leher panjang. Lalu, sifat jerapah berleher panjang ini pun diwariskan kepada keturunannya, sehingga semua jerapah yang kita lihat saat ini memiliki leher yang panjang. Nah, gagasan Lamarck ini memperlihatkan kepada kita bahwa makhluk hidup itu memiliki caranya masing-masing untuk beradaptasi yang sesuai dengan cara hidupnya. Itulah mengapa singa memiliki cakar yang kuat untuk mencengkram mangsa. Mengapa juga gajah memiliki belalai panjang untuk mengumpulkan makanan. Dan itulah mengapa rusa memiliki otot kaki yang kuat supaya bisa kabur dari kejaran predator. Selanjutnya adalah teori tentang jerapah yang dikemukakan oleh Darwin. Darwin berpendapat pada masa lalu jerapah ada dua jenis, yaitu jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Kedua jerapah ini sama-sama mengambil makanan dari pucuk ranting. Dan lama-kelamaan daun yang berada pada bagian bawah mulai habis sehingga tersisa daun pada bagian pohon yang tinggi. Sehingga kedua spesies jerapah ini pun berkompetisi untuk mengambil daun tersebut. Karena jerapah berleher pendek kesulitan menggapai daun yang tinggi, akhirnya spesies jerapah ini mati sehingga menyisakan spesies jerapah berleher jerapah yang kita lihat saat ini. Baiklah, itulah perbedaan antara teori evolusi Darwin dan teori evolusi dari Lamarck. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu sendiri adalah suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati, sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenal dan ditemukan. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bentuk kaki atau cakar yang adaptif pada burung. Contohnya yaitu kaki burung gelatik, burung pipit, yaitu burung dengan tipe kaki pejalan memiliki kaki yang panjang dan tegak. Baiklah, yang kedua yaitu bentuk paruh yang adaptif pada burung. Contohnya paruh burung pipit, burung gereja, parkit atau emprit, merpati atau dara, manyar, peking, perkutut, deruk. Burung tipe pemakan daging yang memiliki paruh kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Yang ketiga, berdasarkan jenis makanannya atau cara serangga memperoleh makanannya. Contohnya yaitu semut, rayap, belalang, dan serangga tipe mulut penusuk dan penghisap yang memiliki bentuk mulut yang panjang dan tajam atau runcing. Yang selanjutnya yaitu adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan darat yang adaptif pada lingkungan kurang air atau kering yang disebut dengan xerofit. Contoh tumbuhan xerofit yaitu kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya atau aloe vera, dan setawar. Yang kedua, tumbuhan darat yang adaptif pada lingkungan lembab yang disebut dengan higrofit. Contoh tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting, tumbuhan daun ungu, dan dedalu. Yang ketiga yaitu tumbuhan yang adaptif pada lingkungan air yang disebut dengan hidrofit. Contohnya yaitu teratai, enceng gondok, kiambang, kangkung,
dan tumbuhan bakau. Yang selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah salah satu jenis perkembangan makhluk hidup dengan melalui proses dalam tubuh sehingga dapat disesuaikan dengan lingkungannya dan sesuai dengan kemampuan pada perubahan selama waktu yang sangat lama. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Ikan yang hidup di laut lebih sedikit mengeluarkan urin dibanding dengan ikan yang hidup di air tawar. Air laut lebih banyak mengandung garam. Kadar garam yang tinggi juga menyebabkan cairan tubuh keluar terus-menerus. Selanjutnya, adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Ada bunga yang menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Aroma bunga merupakan sinyal bagi serangga untuk menentukan bunga yang memiliki kandungan nektar. Secara tidak sengaja, saat serangga menghisap nektar bunga, banyak serbuk sari yang menempel di tubuhnya. Kemudian, ketika mengunjungi bunga lain, serbuk sari akan jatuh pada kepala putik. Saat itulah penyerbukan terjadi. Jadi, punahnya spesies tertentu selain karena tingkat reproduksinya yang rendah, juga dapat disebabkan oleh hal-hal lainnya. Kesimpulan, dengan adanya seleksi alam mengharuskan kita sebagai makhluk hidup untuk mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan.